sejahtera, selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Di dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan peneguhan warga Sidi Jemaat kepada katekisan yang telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari Minggu ini adalah Pendeta Charles J. Manuputi. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah hari Minggu Prapaskah pertama yang di dalamnya akan dilaksanakan peneguhan 25 sidi baru di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini terambil dari surat Filipi 3 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah ini, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu,
Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Saat ini, 25 orang calon siri jemaat akan mengaku iman, ya, dengan segenap hatiku di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan bagi kita, sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Mazmur 103 ayat 10 hingga ayat 12 yang menyatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, dengan hormat saya undang saudara berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dinyatakan di dalam surat Efesus pasal 4. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24 yang menyatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita bersama. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup Eklesia Batra Kasih Makassar.
pimpinan vokal grup Eklesia kiranya terus dapat memuji memuliakan Allah dalam pelayanan bersama ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, Kepala Gereja kami, di hari ini kami datang kepadamu dalam peribadahan kami, dan juga kami mengantar 25 anak-anak kami yang akan meneguhkan iman mereka di hadapan Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai gerejamu, kami mensupport, mendukung anak-anak ini agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mandiri, dewasa dalam iman, dan senantiasa mengedepankan Tuhan dalam segala hal di tengah hidup mereka. Karena itu Bapa, kami akan mendasari seluruh proses peneguhan sidi baru hari ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus hamba yang berkata-kata maupun umat Tuhan yang mendengar suara-Mu, agar kami semua dapat memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara diundang berdiri untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Matius pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya
diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah masuknya Yesus ke Yerusalem adalah kisah yang mengantarnya untuk memasuki klimaks dari karya pelayanan Yesus di dunia, yaitu mati bagi umat ciptaannya. Dalam proses memasuki kota Yerusalem digambarkan dalam seluruh Injil sinopsis maupun mengutip atau menyadur dari beberapa catatan-catatan Perjanjian Lama yang diungkap juga dalam perikop bacaan kita pada hari ini, baik dari kitab Zakaria yang saudara lihat di ayat 5, Zakaria 9 ayat 9, itu adalah kutipan yang ditulis juga oleh penulis atau narator Injil sinopsis. Juga yang dikutip dari kitab Mazmur di ayatnya yang ke-9 dari bacaan kita merupakan kutipan dari kitab Mazmur 118 ayat 26. Mengapa ada dua bagian yang masuk atau disatukan di dalam kisah masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem sebagai bagian yang akan mengantarkannya ke Golgota? Hal ini hendak mengatakan dan menggambarkan bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama yang juga menubuatkan kedatangan Mesias itu diwujudkan oleh kedatangan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Sehingga baik penulis kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama-sama mengakui bahwa Yesus Kristus yang dikatakan di ayat yang ke-11 dalam bacaan kita tadi, seorang laki-laki dari Nazaret yang datang untuk menyelesaikan misi Tuhan di dalam dunia ini, dialah Mesias. Dialah Yosua Al-Masiyah yang diungkap di dalam kitab-kitab Taurat, kitab-kitab para nabi, dan juga yang kemudian dinyatakan dalam kesaksian para murid Yesus. Saudara-saudara, menarik ketika rombongan atau orang-orang yang datang berkunjung berziarah ke Israel, ke Yerusalem dari semua negara. Dan ketika bulan Oktober yang lalu saya dan rombongan dari Makassar juga menyempatkan memasuki kota Yerusalem, maka waktu kami mau masuk di kota itu ada satu lagu dinyanyikan di dalam bus, di dalam rombongan. Coba tolong say dulu, Bung. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu
ke sana. Kita nyanyi yuk, lagu ini enak nih. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara-saudara, pujian ini memang membawa semua turis, semua orang yang masuk Yerusalem untuk mengenang kembali peristiwa yang kita bahas dalam bacaan hari ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya serta banyak orang yang mengikutinya, mereka masuk di dalam kota suci. Di dalamnya ada bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang dihancurkan berulang-ulang kali dalam penindasan bangsa-bangsa lain. Babilonia, bangsa Asyur, mereka menghancurkan bait Allah, tapi tetap terus dibangun, terus menjadi titik sentral kehadiran Allah Yahweh di dalam kehidupan, bukan saja bagi orang Israel, tetapi juga bagi semua orang yang ada di dalam kota itu dan hadir di dalamnya. Nah, kisah kita ini menarik karena para penulis Injil tidak menggambarkan Mesias, Yosua Al-Masiyah itu sebagaimana yang dipahami oleh bangsa Yahudi. Seseorang yang gagah berani, seseorang yang mengendarai kuda jantan yang kuat, seseorang yang berbaju jirah, seseorang yang membawa pedang untuk berperang. Bukan itu gambarannya. Tapi justru para penulis Injil Kristus, mereka serempak, sepikir, sehati untuk menjelaskan siapa Yesus itu. Nah, dalam bacaan kita Bapak Ibu, khususnya di ayat yang kedua, Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Apa yang diperintahkan Yesus ini punya makna yang dalam. Yang pertama, Yesus mau katakan dalam bahasa Yunaninya, kalau kita membaca perikop ini, menggunakan kata kurios. Kurios itu artinya bisa Tuhan, bisa juga Tuan. Tapi kita tidak menggunakan pemahaman Tuhan, tapi coba menggunakan pemahaman Tuan. Nah, Tuan yang Yesus maksudkan nanti, atau yang kemudian diurai oleh penulis-penulis Injil Tuhan ini, merujuk kepada Yesus yang akan mengendarai bukan kuda jantan, tapi keledai betina. Sesuatu yang paradoks, sesuatu yang kontradiktif. Yang kedua, betina yang memiliki, atau keledai betina yang memiliki anak di dekatnya.
Ya, ada anak keledai itu yang juga tertambat dan ada diikat di samping induknya. Kalau kita mau mengeksegese secara sederhana, sebenarnya Yesus mau bilang bahwa itulah gambarannya. Allah, yaitu Bapanya dan anaknya yang ada dekatnya. Jadi gambaran tentang dirinya sebenarnya diungkap di dalam kisah ini. Hanya memang orang tidak paham pada waktu itu. Dan ketika Yesus bilang ambil bawa kemari, saudara perhatikan, murid-murid Yesus datang dan mengatakan kepada orang-orang yang ada, mungkin bahkan pemilik keledai itu, bahwa kurios, Tuhan mau meminjamnya untuk mengendarainya, dan setelah itu akan dikembalikan kepada yang punya hewan ini. Saudara-saudara, itu diungkap di dalam ayat 7 ayat 8. Apa yang mau dikatakan di situ? Bahwa ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk ambil keledai betina dan anaknya bawa kemari, saya percaya kalau Yesus tidak dikenal orang pada waktu itu, kalau sang tuan ini, sang kurios ini tidak dipahami keberadaannya, maka orang akan bilang, stop, itu milik kami, jangan ambil, jangan bawa sembarang. Tapi apakah ada penolakan dari pemilik keledai dan membawa juga anak dari keledai itu kepada Yesus? Tidak. Mereka menyerahkannya untuk dipakai, ditunggangi oleh sang tuan. Artinya Yesus pada waktu itu setelah 3 tahun melayani, 3 tahun melakukan banyak perkara-perkara di dunia, ia dikenal oleh banyak orang. Ia menjadi sosok yang tidak asing. Dan murid-murid yang selalu mengikuti Yesus itu juga dikenal sebagai bagian dari sang tuan ini. Pada waktu mereka katakan, Tuhan mau memerlukannya dan kami mau pinjam sebentar, nanti kemudian kami akan kembalikan. Mereka katakan, ambil John, bawa Mi. Tidak ada penolakan. Sehingga dapat dipastikan bahwa Yesus adalah sosok, adalah pribadi yang benar-benar telah mendapat hati, mendapat tempat di hati banyak orang waktu itu. Nah, catatan kedua dalam bacaan kita mengatakan begini. Waktu keledai betina yang dibawa itu tidak ada pelananya. Tidak ada pembungkus untuk orang duduk di atasnya. Sebagaimana seperti kita lihat kalau kuda pacuan ada pelana ya, yang selalu dipasang di situ untuk tempat orang yang duduk menunggangi kuda atau menunggangi keledai. Ini enggak ada. Lalu apa yang dipakai untuk mengganti pelananya? Kita melihat saudara, ya, di ayat 7, mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Ini juga punya makna dan gambaran yang dalam. Bapak Ibu, saya percaya hari ini apalagi orang tua yang anak-anaknya disidi, pasti pakai pakaian-pakaian yang terbaik. Ini juga 25 anak-anak katekisan, anak-anak yang kita bina 1 tahun ini juga pasti pakai pakaian yang terbaik. Pakaian adalah simbol, pakaian adalah gambaran identitas kita. Jadi kalau orang menggunakan pakaian yang terbaik, maka terpancarlah aura diri orang itu dan dilihat banyak orang.
Jadi pakaian itu menjadi bagian yang tidak bisa dianggap enteng. Pada saat Yesus mau masuk ke Yerusalem, orang melepaskan pakaiannya atau mengambil pakaian-pakaian terbaik mereka, lalu kemudian menghiasi keledai betina itu dengan pakaian mereka, bukan pelana. Apa artinya? Tuhan mau bilang bahwa mereka menghormatiku, mereka mengapresiasi, menghargai aku dengan baik. Dari apa yang mereka punya mereka berikan, mereka persembahkan kepada aku. Ketika aku duduk di atasnya, maka aku duduk di atas penghargaan manusia kepada aku. Lalu ketika keledai betina itu mulai jalan, orang membentangkan ranting-ranting, daun-daun pohon palma itu menjadi karpet merahnya Yesus. Ya, menjadi jalur yang dilalui oleh keledai ini, semua itu diberikan alas. Seperti seorang raja, seorang presiden, seorang kepala negara yang datang ke kota atau ke negara lain, waktu turun dari pesawat itu karpet merah sudah terbentang. Mereka tidak diizinkan injak aspal toh. Tapi sebagai penghormatan dibentangkan karpet merah itu. Masuk di istana kepresidenan juga ada karpet merahnya. Masuk di gedung pertemuan tempat kepala-kepala negara misalnya bertemu, maka juga ada karpet merah yang ditaruh di sana sebagai simbol penghargaan, penghormatan kepada yang datang. Saudara-saudara, ini juga menjadi bagian yang harus kita lihat bahwa masuknya Yesus ke Yerusalem itu ada sukacita seluruh ciptaan. Keledai betina dan anaknya itu mewakili para hewan. Daun-daun palma yang dibentangkan di jalanan untuk Yesus lewat di atasnya itu mewakili ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan. Dan ada manusia, ciptaan sempurna, yang di dalam ayat 8 dan 9 itu mengatakan, Hosana bagi Allah, bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara bisa lihat nanti di Mazmur 118 ayat yang ke-26, itu juga diungkapkan tentang pujian, nyanyian kepada Allah. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara-saudara, jadi waktu masuk itu semua ciptaan itu mengambil bagian. Seakan-akan Yesus mau katakan bahwa seluruh ciptaanku di dunia ini mereka ada untuk mengantarku menyelesaikan tugasku di kota suci Yerusalem. "25 anak yang telah melewati proses panjang dari tahun 2022 yang lalu. Setiap minggu jam 12 siang mereka terhimpun di GKP 2 untuk mengikuti proses pembelajaran. Ada puluhan materi yang disampaikan kepada anak-anak ini setiap minggunya. Dan diyakini, dipercaya bahwa meskipun mereka tidak memahami seluruh materi itu dengan baik, tapi ketika mereka ada dan duduk di hadapan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara dan para orang tua, bahwa mereka mau mengatakan, kami sudah mengenal siapa Tuhan kami.
Kami mengenal kepada siapa kami harus beriman sampai kami mati, yaitu kepada Allah di dalam Tritunggalnya. Dan oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu digarisbawahi oleh 25 calon sidi baru ini. Yang pertama, kalau Yesus memilih keledai betina, Yesus mengatakan bahwa aku lemah lembut dan sederhana. Maka karakter sikap Yesus itu menjadi catatan bagi kalian juga untuk menjalani proses hidup ke depan sebagai anak-anak Tuhan. Bersikaplah lemah lembut kepada sesama. Bersikaplah sederhana dan merendahkan diri dalam segala keadaan hidupmu. Karena Yesus tidak ajarkan kita untuk menjadi sosok pribadi yang tinggi hati, pribadi yang gagah-gagahan dalam hidup ini. Justru Yesus katakan, kamu harus sederhana, lemah lembut, rendah hati. Maka kalian 25 anak-anak yang telah dibina oleh Komisi Katekesasi, telah dibina oleh para pengajar, dan bersama-sama dengan majelis jemaat yang hari ini representasi 102 majelis jemaat GPB Batra Kasih diwakili oleh pelayanan pelaksana harian majelis jemaat. Saya mau katakan bahwa peneguhan sidi ini bukan main-main. Peneguhan sidi ini disupport total oleh gereja. Teman-teman PHM yang melayani hari ini, mereka bukan tugasnya hari ini untuk melayani. Mungkin hanya 1-2, karena sudah ada jadwal, sudah ada schedule untuk pelayanan para diaken penatua. Tapi dalam momentum ini seluruh PHM hadir. Melayani ibadah ini itu mau mengatakan bahwa gereja mendukung secara total proses untuk menghadirkan 25 warga sidi baru menjadi bagian di dalam persekutuan jemaat ini. Jadi jangan menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa. Tadi malam di dalam geladi bersih saya katakan, ibadah ini hanya terjadi satu kali seumur hidupmu. Tidak akan terulang. Kecuali engkau menyangkal Tuhan. Dan ada pembaharuan iman, ada dalam proses yang sama. Tapi kalau kesetiaan itu dipegang sampai mati, ini hanya satu kali dilakukan. Bapak Ibu, saya pernah tanya kepada teman-teman pendeta senior, kenapa ketika orang sidi itu harus pakai jas, yang perempuan pakai gaun panjang atau gaun putih? Gambaran apa ini? Beberapa rekan pendeta mengatakan begini, dan kebetulan mereka berlatar belakang dari Maluku. Di Ambon itu Bapak Ibu hari ini sama. Ada ratusan bahkan ribuan orang mungkin juga di sini di Ambon. Dan saya ingat waktu saya mau sidi seperti anak-anak ini, ibu almarhum mama saya bilang begini, Nyong, besok berdiri itu seperti kau sedang masuk dalam perkawinan. Tapi bukan kawin dengan manusia. Kau berjanji dan ikat janji imanmu dengan kekasihmu Tuhan Allah. Makanya kau harus pakai pakaian yang terbaik seperti engkau kawin. Mereka pakai jas, bagus dilihat sekali. Yang perempuan pakai gaun putih, sama seperti orang kawin dalam pemberkatan. Hari ini mereka akan ikat janji pertama mereka dalam hidup mereka dengan Tuhan Allah, sebelum nanti mereka secara manusiawi masuk dalam proses perkawinan secara jasmania. Di depan mimbar ini juga, di depan altar kudus ini juga mereka akan ikat janji dengan pasangannya. Tapi hari ini dengan Tuhan Allah. Jadi kalau anak-anak kita gagah, rapi,
cantik-cantik. Ini mereka mau mengatakan, Bapak, Ibu, Papa, Mama, Opa, Oma, saya masuk dalam perkawinan iman dengan Tuhan hari ini. Maka janji yang diucapkan nanti itu tidak main-main juga. Terlalu banyak orang menganggap enteng janji di depan altar, di dalam gereja dengan Tuhan. Terlalu banyak penyangkalan-penyangkalan, meninggalkan Tuhan, menggadai iman, meninggalkan kekudusan dan sebagainya. Itu pengingkaran terhadap janji nanti yang akan diucapkan. Tapi saya berharap 25 anak-anak ini, mereka akan setia. Mereka akan menjadi anak-anak yang takut Tuhan. So, siapkah belum? Siap? Jawab baik-baik. So, siapkah belum? Kalau tidak, pintu di samping kiri, kanan, dan di depan sana terbuka. Silakan keluar. Daripada menyangkal ontua di atas pada hidupmu ke depan, itu jauh lebih mengerikan. Jadi kalau hari ini bilang saya siap pikul salib, siap menderita, siap menjadi pribadi yang merendahkan diriku, siap menjadi pribadi yang sederhana, siap menjadi pribadi yang menunjukkan kelemah lembutanku seperti Tuhanku, maka jawablah itu nanti dengan imanmu dan hiduplah di dalamnya. Jangan karena kepeng, karena cinta, karena jabatan, lalu pergi tinggalkan Tuhan dalam hidup. Yang kedua, pujian dan penghormatan kepada Allah dalam kisah ini juga mau menjadi bagian buat kita Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak Sidi Baru ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kisah ini mau mengatakan bahwa murid-murid Yesus, mereka mengapresiasi, menghargai, menunjukkan sikap hormat mereka kepada Allah dengan membentangkan pakaian-pakaian mereka untuk menjadi tempat duduk Yesus di atas keledai betina. Sebelum orang lain memuji, memuliakan Yesus, bersorak-sorai, menyambut kedatangan Sang Mesias, Sang Raja Damai itu, murid-murid lebih dulu memberikan penghormatan mereka dengan pakaian yang mereka taruh di atas keledai. Maka sebelum orang lain di luar sana juga memuji Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi mereka, kita lebih dulu harus lakukan itu sebagai anak-anak Tuhan. Jangan orang lain justru bisa lakukan sesuatu yang luar biasa, sedangkan kita di dalam gereja tidak bikin apa-apa untuk Tuhan. Kita di dalam rumah tangga tidak pernah menempatkan murid-murid mau mengatakan kami kenal orang ini, Kurios ini kami kenal dan kami tahu siapa dia. Dia Allah, dia Tuhan, maka kami berikan yang terbaik dalam hidup kami. Hari ini juga 25 keluarga memberikan anaknya untuk Tuhan dan itu sebuah tindakan iman yang terbaik. Mereka percaya bahwa ketika mereka mengantar anak-anak ini dalam proses 1 tahun bersama dengan gereja, dibimbing, dipandu oleh komisi katekisasi, mereka masuk dalam sebuah pembentukan jati diri dan identitas iman mereka, maka orang tua percaya bahwa inilah yang kami berikan untuk Tuhan yang terbaik. Setelah mereka berusia 16-17 tahun dalam pengawasan, bimbingan, tuntunan orang tua, maka kami berikan anak-anak ini untukmu Tuhan, supaya mereka hidup di dalam Engkau. Itu pemberian terbaik dari papa mama untuk anak-anaknya. Jadi jangan sia-siakan. Ketika hari ini kamu ada di sini, inilah pemberian terbaik Tuhan. Dengan memberikan dan menyerahkan anak-anaknya untuk hidup dalam tanggung jawab iman ke depan.
Saudara-saudara, mari kita mensupport mereka. Mereka masih butuh orang lain untuk mendukung. Mereka tidak bisa jalan sendiri. Mereka masih ada di dalam kegontayan perjalanan hidup. Iman mereka belum terlalu mengakar seperti papa mama, seperti orang tua. Karena itu butuh support dari keluarga buat anak-anak ini. Jangan biarkan mereka jalan sendiri. Orang tua jangan menganggap, oh anakku sudah sini, lepas sudah dia. Urusan dia masing-masing dengan Tuhan. Enggak. Kalau kita mau anak-anak ini sukses dalam hidup mereka, kalau kita mau lihat mereka menjadi berkat, dukung mereka. Karena gereja ini juga punya tanggung jawab untuk mendampingi dan mendukung anak-anak ini dalam pelayanan dan persekutuan ke depan. Tapi kalau gereja tidak disupport oleh keluarga, keluarga tidak memberikan yang terbaik untuk mau mendampingi anak-anak ini, mereka juga bisa tersesat pada waktunya. Dan kita nggak mau melihat mereka tersesat, kan? Kita mau mereka lurus. Bahkan mereka yang bentangkan kain daun-daun palma itu, ya, untuk Tuhan jalan bersama mereka dalam hidup ke depan. Terima kasih untuk Komisi Katekesasi. Di mana duduk ini? Mereka di manakah? Teman-teman komisi tidak pernah lelah. Oh, ada di ujung sana. Tidak pernah bilang capek. Ketika mereka mengatakan kami mau melayani Tuhan lewat komisi ini, maka tanggung jawab iman anak-anak dalam proses katekesasi ada di tangan komisi. Dan mereka buktikan kami akan selesaikan sampai selesai. Kami akan bimbing mereka, bukan hanya sesuai dengan materi-materi bina yang dipercayakan kepada kami, tapi bimbingan pendampingan sebagai keluarga Kristen dalam gereja ini, sebagai orang tua di dalam gereja ini, sebagai teman dan sahabat mereka. Itu memproses 1 tahun ini, mereka menjadi seperti yang Bapak Ibu lihat hari ini. Masih banyak PR, masih banyak pekerjaan rumah ke depan dalam proses bersama. Tapi saya mau katakan, tanggung jawab ini jangan hanya dilepas untuk gereja. Iman 25 anak-anak kita ini persembahan yang terbaik hari ini kita beri bagi Allah. Maka rawatlah iman mereka lewat kehadiran orang tua, keluarga, dan juga gereja. Teman-teman GP, kami titip 25 anak ini untuk GP ke depan. Bimbing mereka, tuntun mereka, dampingi mereka, bawa mereka menjadi sahabat buat teman-teman kakak-kakak senior, supaya mereka tidak terasing dari Pelkat GP. Mereka tidak merasa bahwa mereka masih PT, mereka sudah GP dalam kebersamaan dengan Pelkat GP ke depan. Oleh karena itu, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan bikin serah terima dari PT ke GP, ya. Dan kami titip mereka untuk teman-teman pemuda. Tolong bawa 25 anak-anak adik-adikmu ini supaya mereka aktif, mereka menjadi bagian yang terus membangun persekutuan, dan mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhannya seperti orang-orang yang ada dalam kisah ini. Yang dipinjam barangnya dia tidak pernah ragukan, karena yang meminjam itu Tuhan. Dia tahu dia berikan kepada siapa. Maka 25 anak ini juga mau dalam hidupnya menjalin relasi yang baik secara vertikal dan horizontal, seperti lambang salib. Jalinlah komunikasi dengan Tuhan Allahmu dan dengan sesamamu, supaya di dalam hidupmu engkau akan melihat bagaimana Tuhan, kepala gereja itu, berjalan dan melakukan perkara-perkara besar bagi kalian 25 anak-anak yang telah
dipersiapkan untuk menjadi penerus gereja Tuhan ini ke depan dalam pelayanan. Selamat untuk orang tua, keluarga-keluarga yang anaknya diantar hari ini dengan sukacita untuk masuk dalam perkawinan dengan Tuhan, mengikat janji dengan Tuhan. Dan pesannya, dampingi mereka dan jangan pernah lepaskan mereka berjalan sendiri. Amin. Hosiana putra Daud memasuki kota Sion. Siap-siaplah engkau, atur tahta bagi Dia. Ranting palma taburlah, buka jalan baginya. Hosiana, lihatlah kami umat yang Kau pilih, kepadamu sajalah kami menyerahkan diri, tunduk patuh dan teguh melakukan perintah-Mu. Saudara-saudara, hari ini kita menyambut 25 anak-anak kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Dengarlah penjelasan tentang peneguhan sidi dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti telah mereka mengambil alih dan membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptiskan. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Sebelum 25 saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya, serta diteguhkan sebagai warga sidi gereja, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati,
Kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami, angkatan demi angkatan, boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan Putra-Mu, Yesus, yang telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengakui imannya kepada Kristus hari ini. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Sebagai pelayan firman dan sakramen Pendeta GPB, saya mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi untuk benar-benar mengaku iman dan janji-Mu pada hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah? Kedua, apakah saudara mengakui Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah dan yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki? Alejandro Wengkenusa. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Valian Aprilia Metekohi. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Daryl Berwin Manuputi. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi?
Ya, dengan segenap hatiku. Priscilla Tiara Ngantung. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Angelica Oceania Martinus. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. William Kristanto Larobu. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Grace Caroline Uli. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Gabriel Chris Yohanes Rumiap. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Daniela Alexa Dominic Lekahena. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Axel Kristianto Willy Tetelepta. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Michelle Andini Christine Toyang. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Daryl Joyce Wan Godwin Wakano. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Jesse Robertina Siahaya. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Great Love William Daulu. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Aneira Nesia Marsen DE. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Immanuel Brilliant Saia. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Agreta Silo Lunrang. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Christopher Yesaya Limpo. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Cecilia Petra Yordania. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Evan Frederico. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Xavier Carlo Situmorang. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku.
Lovencia Cantika Isworo. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Jody Marcel Tahitu. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Eugen Kental Miracle Tatiwaken. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Arlen Nofrain Raja Patulak. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Ya, dengan segenap hatiku. Saudara-saudara, 25 warga Sidi Baru yang sudah berjanji di hadapan Allah, ketahuilah bahwa Tuhan mendengar janjimu hari ini. Dan Tuhan menguatkan serta mengingatkan kepada saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga. Tetapi apa yang saudara lepaskan di dunia akan terlepas pula di sorga. Jemaat Tuhan, orang tua kami undang berdiri. Mari bersama-sama kita menguatkan pengakuan para Sidi Baru ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam terjadi. Dan akan datang dari sana, mengakhiri perang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan warga jemaat dan orang tua disilakan duduk. Saudara-saudara, berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janji saudara, maka kami meneguhkan saudara-saudara di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan tubuh Kristus
di GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Saudara disilakan untuk berlutut. Jemaat Tuhan dan orang tua kami undang untuk kita berdiri bersama. Hiduplah menurut pengakuan iman dan janjimu, lakukan tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu semua dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat disilakan duduk. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, kepada saudara diberikan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Bukan hanya untuk hiasan, tapi firman ini dibaca dan hiduplah di dalamnya. Juga secara organisasi kami memberikan surat CD bagi saudara. Jaga baik-baik, karena ke depan saudara akan membutuhkan surat ini untuk segala kepengurusan di dalam gereja Tuhan ini. Hiduplah di dalam kekuatan firman Tuhan.
25 CD baru, silakan untuk menghadap ke jemaat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga sidi jemaat yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami menyambut dengan penuh sukacita. CD baru disilakan untuk kembali menghadap altar. Silakan letakkan Alkitab dan surat CD-nya karena saudara akan menaikkan pujian. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari 25 warga CD gereja yang baru sebagai ungkapan iman mereka dan janji mereka di hadapan Tuhan Allah dan umat-Nya. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita angkat satu pujian kembali kepada Allah dari Gita Bakti 105 bait yang pertama dan kedua.
Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami mengerti, mampukan kami melakukan firman Tuhan dalam sikap hidup yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Jadikan kami umat yang selalu memberikan penghargaan yang terbaik kepada Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus, kami berdoa untuk 25 warga Sidi Baru Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar yang telah berdiri di hadapan Tuhan satu persatu, mengikat janji dan pengakuan mereka kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar janji mereka, dan kami percaya Engkau juga akan senantiasa menuntun anak-anak kami ini dalam kehidupan dan iman mereka ke depan. Kami serahkan mereka dalam masa muda mereka, dalam pendidikan, dalam pergaulan. Kiranya Tuhan beri yang terbaik. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami kehendaki atas hidup anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang selalu menjadi terang seperti lilin yang menyala di tengah kegelapan dimanapun mereka ada. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, untuk orang tua. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga senantiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan keluarga dari anak-anak kami ini, supaya papa mama, opa oma, adik kakak, mereka sehati untuk mensupport, mendukung saudara-saudara kami ini di dalam kehidupan dan juga di dalam pertumbuhan iman ke depan. Terima kasih Tuhan, mereka sudah belajar 1 tahun mengenal-Mu di dalam kelas katekesasi. Karena itu kami meyakini hidup mereka ke depan akan dibangun bersama Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang boleh Tuhan percayakan untuk memproses anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam iman. Majelis jemaat, diaken penatua, para pendeta yang melayani, demikian juga komisi katekesasi yang boleh ambil bagian di dalam proses pembentukan jati diri dan juga pembentukan iman anak-anak ini. Memberkati agar gereja juga selalu mensupport, mendukung setiap tindakan iman dalam proses meneguhkan warga Sidi Gereja di tengah-tengah persekutuan pelayanan dan kesaksian kami. Kami mau berdoa Tuhan, memberkati pelayanan gereja ini ketika kami akan ada di dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan tolong kami semua di 12 sektor pelayanan untuk dapat mengambil bagian dan menghayati makna kematian Tuhan bagi kami dalam perjamuan kudus pada Jumat nanti. Juga memberkati kami dalam persiapan diri kami dalam ibadah hari doa GPIB pada hari Rabu di gereja ini. Memberkati setiap umat Tuhan untuk dapat menghayati makna kebangkitan-Mu dalam peristiwa Paskah. Kami berdoa untuk panitia yang merancang segala kegiatan Paskah tahun 2023. Dengan memberkati, mereka juga dapat melaksanakan seluruh hal yang dipersiapkan dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini. Mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit,
Kiranya Tuhan melawat, Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Mereka yang ada dalam duka cita secara khusus keluarga Sarwona, sektor pelayanan 11. Ketika mengalami duka cita karena kehilangan anak yang terkasih, kiranya Tuhan menguatkan, menghibur orang tua dan seluruh keluarga besar. Mereka boleh terus melangkah ke depan dengan iman kepadamu. Memberkati saudara-saudara kami yang mengalami sukacita ketambahan usia kelahiran maupun perkawinan di minggu berjalan ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita umat-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkatilah seluruh program-program kerja jemaat ini yang sudah diputuskan bersama. Kiranya kami boleh berjalan di atasnya, melaksanakan bersama. Dan ketika ada pergumulan-pergumulan untuk kebutuhan-kebutuhan dana dalam menopang program kerja, kami percaya kami punya Allah yang kaya raya, dan Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan dalam kekurangan dan kelemahan. Dengan iman kami mohon Bapa, buka jalan agar seluruh program kerja yang telah diputuskan bersama dapat direalisasikan dalam kebersamaan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk panitia pembangunan guest house yang juga akan melaksanakan tugas dalam beberapa bulan ke depan di dalam proses pembangunan. Tuhan juga buka jalan agar pembangunan guest house GPB Batra Kasih juga akan dilaksanakan dalam topangan doa dana dari warga jemaat Tuhan di gereja ini. Kami berdoa untuk tim kerja pelunasan mobil dinas gereja ini. Tuhan juga memberkati dalam segala usaha dan upaya yang sedang mereka kerjakan untuk melunasi pembayaran pengadaan mobil dinas gereja. Kiranya Tuhan juga berkati tim kerja, mereka dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan dengan baik. Tuhan, kami serahkan hidup jemaat ini kepadamu. Kiranya Engkau memberkati pemerintah bangsa dan negara, pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Madia Makassar. Tuhan juga memberkati di dalam menjalankan tugas tanggung jawab dalam kepemimpinan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk PHMJ yang bertugas, Engkau memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan berkati pemandu lagu Ibu Yeni Patasik, dan juga kami berdoa untuk organis Bapak Cecep, dan juga kami berdoa Tuhan biarlah Engkau memberkati di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami berdoa untuk Saudari Natal Samson juga dalam tugas hidup dan tanggung jawabnya. Paduan suara eklesia yang boleh memuji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Juga sebentar kami akan mendengarkan duet kedua anak kasih kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam pelayanan ke depan. Teman-teman operator multimedia, LCD, sound system, teman-teman security Satgas, biarlah Tuhan memberkati di dalam tugas dan juga tanggung jawab hari ini. Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Berkati hidup kami, berkati pelayanan kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita akan mendengarkan duet Anak Kekasih Nadine Tatiwakeng dan Hanum. Disilakan. Now we are not afraid. All truth be known, there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, yes, there can be miracles when you believe. True hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe. In this time of fears, when we're so often losing, hope seems like a summer bird too swiftly flown away. Yet now I'm standing here, my heart's so full I can't explain. Seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. When you believe. Though hope is frail, it's hard to keep. Who knows what miracles you can achieve when you believe? Somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when you ask. And it's easy to give in to your fears. But when you're blinded by your pain, can't see the way to get through the rain. A small but still resilient voice says help is very near. When you believe, hope you believe. Hope is frail, it's hard to feel, yeah. Miracles you can achieve.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan oleh karena kasih-Nya, Ia memberi diri untuk berkorban bagi kita semua. Dosa-dosa kita diampuni, dan kita dilayakan menerima anugerah pengampunan dan keselamatan. Pengakuan iman percaya kita semakin meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Setelah menyanyikan Gita Bakti 84 bait yang pertama, saudara-saudari warga Sidi Baru dan keluarga dipersilakan memberikan persembahan syukur ke kotak yang telah disediakan. Begitu juga dengan warga jemaat dipersilakan memberikan persembahan ke kotak yang telah tersedia. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu.
Kembali kita menyanyikan bait yang kedua. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami jemaat-Mu mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaanmu. Engkau Tuhan mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkenanlah Engkau Allah kami menerimanya serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Disilakan duduk. Mohon perhatiannya untuk warta jemaat, Minggu tanggal 2 April 2023 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja untuk sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Charles J. Manuputi dan Pendeta Dina Lambe Paembonan. Pelayan liturgi, Majelis Jemaat Batra Kasih, pemandu lagu Ibu Yeni Somokil dan Saudari Natali Samson. Persembahan pujian, paduan suara Eklesia Batra Kasih dan juga duet dari anak Hanum dan Nadine Tati Wakeng. Organis Saudara Asep Pagorai. Operator LCD dan sound system dari tim multimedia Batra Kasih. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan Yesus memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir laki-laki sebanyak 128 orang, perempuan 189 orang, total 317 orang. Baptisan kudus anak. Nama calon baptis, Tobias Ishak Panjaitan dari keluarga Panjaitan Naro, dari sektor pelayanan 8, baptisan Minggu 16 April 2023 pukul 9 pagi. Pastoral dilaksanakan hari Sabtu 15 April 2023 pukul 10.00. Perjamuan kudus gereja dan bagi orang sakit. Disampaikan kepada seluruh warga sidi gereja bahwa ibadah perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2023 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Batra Kasih jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 16.30, jam 19.00, Filipi jam 9 pagi, Aspol Todopuli jam 9 pagi. Diharapkan persiapan hati seluruh warga sidi gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Disampaikan pula bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan di rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 April 2023 jam 8.00 WITA sampai selesai. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga sidi gereja. Persiapan perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken dan penatua bahwa persiapan perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 3 April 2023 waktu pukul 18.00 WITA
tempat gedung gereja Batra Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua, diaken, organis, dan pemandu lagu yang melayani dalam ibadah perjamuan kudus Jumat Agung wajib untuk hadir. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sakramen perjamuan dan ibadah dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan penyampaian ini bersifat undangan. Ibadah Paskah Kristus tahun 2023 GPIB Batra Kasih. Ibadah Paskah tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 9 April 2023, waktu pukul 4 WITA sampai selesai, tempat halaman gedung gereja GPIB Batra Kasih Makassar. Diharapkan kehadiran seluruh warga jemaat pada ibadah tersebut. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Jumat 14 April 2023, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Vikaris Lea Kristi Barahama, liturgis Bapak Leo Manangka dan Bapak Clifford Richard Saertian, persembahan pujian dari Paduan Suara Pelkat PKB, pemandu lagu Bapak Yopi Pelopesi, organis Bapak Ganet Soekarno. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB pada ibadah tersebut. Yang kedua, bidang Infokom dan Litbang. Atestasi masuk. Telah mendaftar masuk dalam persekutuan warga GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar atas nama Bapak Gino Valentino Pesulima, Ibu Edelin Julie Tutopoli beserta anak-anak Jodrik Jesse Faith Pesolima dan Jessel Praise Hope Pesolima dari GPIB Jemaat Mangamaseang dan berdomisili di BTN Minasa UPA Blok J3 nomor 20. Terdaftar sebagai anggota Jemaat Sektor Pelayanan 10. Jika keluarga ini hadir, mohon untuk berdiri. Majelis Jemaat menyambut kehadiran keluarga serta diucapkan selamat bersekutu bersama warga Jemaat GPIB Batra Kasih. Berita duka, telah meninggal dunia Melafrai Sefnat Sarwuna, usia 32 tahun dari sektor pelayanan 11. Pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023, pada pukul 8.00 WITA di Rumah Sakit Bakti Asi Tangerang. Dan rencana dimakamkan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di Bekasi. Majelis dan warga jemaat GPIB Batra Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga besar Sarwuna Masih. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat ini. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 1 April 2023, Penatua Alexander Werumbu Ketua 5, Penatua Meti DR Takasili Sekretaris. Disampaikan juga untuk 25 warga Sidi besok hadir dalam persiapan perjamuan agar dapat diatur saudara-saudara akan duduk di meja perjamuan Tuhan pada hari Jumat Agung nanti. Yang kedua, pakaian yang saudara pakai hari ini juga akan dipakai pada ibadah perdana sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat. Jadi kalau selesai ini mau di laundry supaya hari Jumat bisa dipakai kembali karena saudara akan mengambil bagian yang perdana dalam jamuan Tuhan di dalam ibadah sakramen Jumat Agung. Ibu bapak saudara mari berdiri. Berpegang teguhlah dalam iman percaya, lanjutkan hidupmu dalam pengharapan akan janji setia Tuhan, dan imanilah Tuhan akan setia menepati janjinya. Peliharalah cara ibadahmu yang benar, dan berpeganglah pada kebenaran firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah, Tuhan berkuasa membawamu ke hari depan yang berlimpah dalam sukacita dan damai sejahtera.
Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.